Ahmad dalam kisah ini ingin melakukan perjalanan laut bersama rombongan lain dalam sebuah kapal laut. Ahmad pada saat itu hanya membawa bekal berupa uang 10.000 dinar. Ketika sedang berada di laut lepas, Ahmad dan seluruh penumpang lain mendengar suara yang tidak mereka tahu siapa dan dari mana asalnya. Suara misterius ini berkata, "Siapa yang mau aku beritahu sebuah kalimat, di mana jika ia membacanya, maka ia akan terbebas dari segala kesulitan dan bahaya. Allah akan selalu membantunya." Langsung si Ahmad menjawab dengan singkat, "Saya." Suara itu pun lantas memberi syarat. Syaratnya berupa Ahmad harus melemparkan semua bekal yang ia bawa ke laut. Tanpa berpikir panjang, Ahmad pun melemparkan bekalnya yang ia bawa berupa uang 10.000 dinar. Suara itu melanjutkan perkataannya, "Lalu engkau bacalah ayat ini." Suara itu mendiktekan potongan ayat kedua dan ketiga dari surat At-Talaq. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Penumpang lain yang menganggap apa yang dilakukan Ahmad adalah tindakan konyol. Salah seorang dari mereka berkata dengan nada mengejek, "Kalau cuma ayat itu, semua orang juga bisa membacanya. Namun sayang, kini uangmu telah hilang di telan laut." Setelah Ahmad selesai dengan sempurna membaca 2 ayat dari surat At-Talaq tadi, dengan seketika badai pun datang dan menghantam kapal mereka. Kapal yang mereka tumpangi akhirnya pecah. Semua orang tenggelam kecuali si Ahmad. Ia berhasil selamat dengan menaiki sebuah papan serpihan dari kapal yang ia tumpangi tadi. Dan si Ahmad tidak henti-hentinya membaca ayat yang diajarkan oleh suara misterius tadi, hingga akhirnya papan yang ia naiki itu membawanya ke pesisir pantai. Setiba ia di pesisir pantai, Ahmad melihat ada sebuah gedung dan seorang wanita yang duduk tidak jauh dari tempat hanyut si Ahmad. Si wanita ini bertanya kepada si Ahmad, "Siapa kamu?" Ahmad menjelaskan siapa dia dan apa yang baru saja ia alami. Wanita ini juga memberitahu tentang dirinya. Ternyata ia adalah seorang wanita dari Basrah. Ia juga menjelaskan kepada si Ahmad bahwa gedung ini dihuni oleh jin ifrit yang suka mengambil barang-barang yang tenggelam di laut. Kemudian ia bawa ke gedung ini. Wanita ini juga memberi saran kepada si Ahmad agar ia segera pergi meninggalkan tempat ini sebelum jin ifrit datang dan menyakitinya. Belum habis si wanita ini bercerita, tiba-tiba jin ifrit datang dengan menampakkan dirinya dalam bentuk bayangan yang hitam dan besar. Ahmad yang menyadari bahwa dirinya dalam bahaya, ia segera membaca ayat diijazahkan kepadanya oleh suara misterius tadi. Dengan izin Allah, secara spontan tubuh jin ifrit merasa kepanasan, lama-kelamaan akhirnya terbakar. Ahmad pun mengajak si wanita untuk meninggalkan tempat tersebut dan bergegas menuju pinggir pantai. Dengan seketika terlihat dari kejauhan sebuah kapal. Mereka pun melambaikan tangan meminta bantuan. Kapal pun menghampiri mereka dan akhirnya membawa mereka ke kota Basrah. Sesampai mereka di kota Basrah, si wanita menyuruh Ahmad untuk mendatangi sebuah desa dan mengabarkan keberadaan dirinya. Ahmad pun melakukannya. Tanpa Ahmad sadari, ternyata kebanyakan dari penduduk desa ini merupakan keluarga si perempuan. Kepada mereka, Ahmad menceritakan kejadian yang mereka alami. Salah satu dari mereka berkata, ia telah hilang sejak 3 tahun lalu. Ahmad akhirnya mengajak mereka untuk menemui si wanita tadi. Ketika bertemu dengan si wanita, mereka langsung memeluknya dan melepas kerinduan yang telah hilang selama 3 tahun lamanya. Si wanita pun berkata kepada orang tuanya, "Ahmad ini adalah lelaki yang telah berjasa besar dalam hidupku. Maka berkenankanlah untuk menikahkanku dengannya." Ahmad dan si wanita tadi akhirnya menikah dan menjadi ahli keluarga dari penduduk desa kota Basrah. Sebuah amalan baik meski sedikit, jika dilakukan secara istiqamah maka akan membuahkan hasil yang besar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.